Halo semuanya, kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Benedictus Sailau. Saya di sini akan membahas tentang catatan kaki. Pengertian catatan kaki. Istilah catatan kaki diambil dari terjemahan bahasa Inggris yaitu footnote. Menurut KBBI, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku untuk menambah rujukan uraian dari naskah pokok. Keterangan ini umumnya ditulis dalam huruf yang lebih kecil dibanding dengan huruf pada naskah utama atau pokok. Tujuan dan fungsi catatan kaki. Tujuannya membuktikan dari mana argumen dalam karya ilmiah tersebut disusun dan menghindari plagiasi dalam bentuk apapun. Fungsinya, pertama, bukti otentik keilmiahan sebuah karya tertulis. Kedua, daftar rujukan yang dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para pengarang yang menjadi rujukan. Selanjutnya, footnote and not body note. Footnote atau catatan kaki diletakkan di margin halaman bawah karya ilmiah. Kalau endnote adalah catatan kaki, catatan akhir diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. Kalau body note adalah catatan tubuh diletakkan di dalam teks utama karya ilmiah tersebut. Teknis penulisannya harus diurutkan dari nama penulisnya dan tahun terbit dan halamannya. Catatan kaki perbandingan catatan kaki dengan daftar pustaka. Daftar pustaka atau kepustakaan merupakan daftar pembacaan yang menjadi sumber rujukan, sedangkan catatan kaki tidak hanya berisi daftar bacaan tetapi juga dapat berupa keterangan tambahan. Yang kedua, catatan kaki menampilkan data yang lebih lengkap sampai ke nomor halaman, sedangkan daftar pustaka hanya mencantumkan sampai ke judul kepustakaan saja, baik dalam bentuk buku atau makalah. Selanjutnya, menulis catatan kaki yang lebih baik dan benar. Dalam pembuatan catatan kaki, yang pertama kita harus membuat nama pengarang, dilanjutkan dengan judul atau makalah, identitas penerbit dalam kurung kota, penerbit, tahun terbit, kurung dilanjut dengan halaman rujukan. Ini ada contohnya. Selanjutnya kita bahas ibid, locit, dan objit. Ibid merupakan kependekan dari ibidum yang berarti tempat yang sama dengan di atas. Ibid digunakan jika rujukan yang sama digunakan secara berurutan. Locit atau kepanjangannya adalah loco citato, digunakan di sumber rujukan sudah pernah disebutkan tapi telah diselingi dengan rujukan lain sebelumnya. Kalau objit, opere citato, digunakan jika sumber rujukan sudah pernah disebutkan telah diselingi dengan rujukan lain sebelumnya namun pada halaman yang berbeda. Contoh catatan kaki dari buku. Kalau dari buku, unsur pembuatannya, pertama nama pengarang, kedua judul buku, ketiga identitas penerbit, dan dilanjutkan terakhir halaman rujukan. Ada beberapa contohnya. Contoh catatan kaki dari jurnal. Format pembuatannya, pertama nama, yaitu judul makalah atau artikelnya. Selanjutnya nama jurnal, yaitu selanjutnya lagi edisi dan volume, yaitu tahun terbit, dan terakhir halaman. Dan ini ada beberapa contoh dari jurnal. Selanjutnya catatan kaki dari seminar. Sama, yang pertama adalah nama penyusun, kedua judul makalah atau artikel, dan dilangsungkan dengan lokasi dan waktu seminar atau lokaraya, yang terakhir adalah halaman. Ada beberapa contoh dari seminar. Selanjutnya adalah catatan kaki dari karya akademis. Yang pertama adalah nama, yang dilanjut dengan jenis karya ilmiah, yaitu judul karya ilmiahnya, dimasukkan juga kota terbit,
perguruan tinggi, tempat terbit, tahun terbit, dan halamannya. Ini ada beberapa contoh dari skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada dari koran, catatan kaki dari koran. Nama penulis, judul tulisan, yaitu nama koran atau harian, tanggal terbit, dan halaman. Ini ada beberapa contohnya, dan ada juga contoh catatan kaki dari majalah dan tabloid. Selanjutnya catatan kaki dari internet. Dari internet nama pengarang, yaitu nama karyanya, udah itu tempat penerbitnya, udah itu tanggal diakses ke internet, udah itu yang terakhir adalah situs internetnya, situs internet tersebut yang dicantumkan. Jadi kesimpulannya, catatan kaki merupakan sumber unsur penting dalam dunia ilmiah bagi perujuk yang dirujuk maupun karya ilmiah itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya tentang catatan kaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.